Wali, bahaya. Will, tarik aku. Cepat tarik aku. Namaku Liu Feng, seorang pemandu, pernah menaklukkan K2, yang dikenal sebagai gunung tersulit untuk didaki, dan juga 4 kali menaklukkan Gunung Everest. Tahun ini, aku dan saudaraku Sun Zuo bermitra mendirikan perusahaan pendakian gunung. Sun Zuo bertanggung jawab atas operasional perusahaan, sedangkan tugasku memimpin pendakian. Kali ini, aku sebagai pemimpin tim, bertanggung jawab memimpin pendakian Gunung Everest. Di bawah kepemimpinanku, tim selangkah demi selangkah melewati zona kematian di atas 8.000 meter di Everest. Akhirnya berhasil mencapai puncak. Puncak emas disinari matahari. Kita berhasil mencapai puncak, Kapten Liu. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah 4 kali mendaki Everest. Tapi paling jauh hanya sampai base camp 3 aku sudah 48 tahun. Beberapa teman-teman lama yang bersamaku dulu sudah menyerah. Aku pikir seumur hidupku tidak akan punya kesempatan lagi, Kapten Liu. Tanpa Anda kali ini, tidak ada satupun dari kami yang bisa berdiri di sini. Kebaikan ini akan kuingat seumur hidup. Pak Su, Pak Zhang, jangan sia-siakan pemandangan di puncak ini. Xiao Xia, tolong ambilkan foto kami. Siap, Kak Feng. Ini yang kelima kalinya. Teman lama, setiap kali mencapai puncak, selalu ada perasaan yang berbeda. Ekspedisi kali ini, Pak Su dan rombongannya, masing-masing dari mereka memesan paket pendakian mewah Zuo, Feng. Total 14 juta, sesuai kesepakatan awal saat membentuk tim. Saya dan Sun Zuo akan membagi keuntungan bersih 50-50. Bagian saya seharusnya tidak kurang dari 5 juta, Feng. Terima kasih atas kerja kerasmu. Para pelanggan yang memesan paket pendakian mewah, semuanya sangat puas dengan keberhasilan pendakian ini. Pak Su bahkan memujimu setinggi langit. Sudah seharusnya. Pak Su dan rombongannya sudah membayar begitu banyak. Biar ku gendong. Yang penting mereka sampai puncak. Feng, selanjutnya, mari kita fokus mempersiapkan diri untuk Gunung Everest tahun depan. Pak Li dari grup Yunding sudah memesan paket pendakian mewah perusahaan kita tahun ini. Persiapkan dirimu baik-baik. Ambil 100.000 ini. Ini gajimu untuk perjalanan ini. Apa? 100.000? Kali ini aku memimpin tim mendaki Gunung Everest. Kau menerima 14 juta dari Pak Su dan yang lain. Tapi kau hanya memberiku 100.000. Feng, perusahaan ini bukan cuma untukmu. Peralatan mendaki, asuransi, gaji karyawan, semuanya butuh uang. 100.000 untuk perjalanan ini sudah jauh di atas harga pasar. Jangan terlalu serakah. Sun Zuo, apa kau lupa? Dulu kau yang memohon padaku untuk bergabung. Berjanji bagi hasil 50. Kak Feng, aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Pemandu-pemandu liar itu membawa klien ke celah es, mereka masih terbaring di rumah sakit sekarang. Mereka menuntut ganti rugi dariku. Aku bahkan hampir tidak bisa membayar sewa kantor. Kak Feng, aku mohon padamu. Sekarang hanya kau yang bisa membantuku. Kau pernah mendaki K2. Kau pendaki gunung paling terkenal di kalangan. Ini, kau jadi pemimpin tim. Keuntungan perusahaan kita bagi 50-50. Aku, Sun Zuo, bersumpah demi Tuhan tidak akan merugikanmu. Baiklah, masalah saudara. Aku bantu. Sun Zuo, dulu aku bersedia datang membantumu karena persaudaraan kita. Tapi sekarang, setelah menghasilkan uang, kau berencana lupa daratan. Feng, dulu aku memintamu membantu dan soal bagi hasil 50-50 itu hanya ucapan biasa. Kita tidak menandatangani kontrak apapun. Kau benar-benar berpikir bisa mendapatkan setengah keuntungan perusahaanku hanya dengan omongan kosong. Lagi pula, aku memintamu bergabung dulu hanya karena aku tidak mengerti industri ini. Setelah datang ke Nepal, aku baru sadar bahwa pemandu itu tidak tak tergantikan. Pemandu asing jauh lebih profesional daripada kau yang setengah-setengah ini. Izinkan aku memperkenalkan. Will, mantan instruktur pasukan tempur gunung. Mike, pakar pendakian internasional. Feng, kau tidak benar-benar berpikir perusahaan kita tidak bisa jalan tanpamu, kan? Liu Feng, kamu hanya seorang pemandu. Kalau aku mau cari pemandu sepertimu, banyak yang mau. Kalau begitu, kurasa tidak ada gunanya aku di sini lagi. Jangan menghalangi. Baiklah Liu Feng. Sudah besar kepala tidak tahu diuntung. Pali, halo. Saya baru saja mau melaporkan kabar baik tentang pendakian puncak kali ini. Pak Sun, saya sudah tahu. Perusahaan Anda berhasil memimpin ketujuh anggota tim mencapai puncak. Kabar ini sudah tersebar di kalangan kami. Sepertinya memilih perusahaan Anda memang tidak salah. Pak Li terlalu memuji. Kami selalu menjadi perusahaan pendakian paling kuat di dalam negeri. Tidak ada yang perlu dikejutkan dengan keberhasilan semua anggota tim mencapai puncak kali ini. Bagus Pak Sun, saya suka kepercayaan diri Anda ini. Kalau begitu, rencana pendakian saya musim semi tahun depan akan sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati sebelumnya. Jika berhasil mencapai puncak, saya bersedia membayar 8 juta. Tapi jika gagal, perusahaan Anda harus membayar ganti rugi 2 kali lipat. Pak Sun, tidak masalah kan? Tidak masalah, Pak Li. Kontraknya sesuai yang terakhir. Besok saya akan terbang untuk menandatanganinya dengan Anda. Baik, kalau begitu sudah disepakati. Popularitas Liu Feng yang memimpin 7 orang mendaki Gunung Everest kali ini masih ada nilainya, bisa dimanfaatkan untuk menandatangani beberapa kontrak besar lagi. Liu Feng,
Jangan kira kamu tak tergantikan. Nama perusahaan sudah dikenal sekarang. Aku ganti pemandu lain pun hasilnya akan sama saja. Tak kusangka, kerja keras tahun ini akhirnya berakhir seperti ini. Kak Feng, aku sudah dengar. Kau akan pergi? Sun Zuo bukan orang yang bisa diajak kerja sama. Aku sudah putus hubungan dengannya. Kak Feng, jika kau pergi, aku juga akan pergi. Kau mau kemana? Aku akan ikut kemanapun kau pergi. Xiao Xia, kau tidak perlu begitu. Jika kau tetap bersama Sun Zuo, setidaknya gajimu tidak kecil. Kak Feng, kau tidak perlu membujukku. Aku datang ke Zuo Feng sebagai pemandu karena namamu. Saat aku kuliah tingkat 4, aku menonton film dokumentermu. Kau mendaki Gunung Everest dan menyelamatkan 2 pendaki di jalur sempit pada ketinggian ekstrem. Sejak saat itu, aku bertekad untuk mengikutimu. Selama lebih dari setahun ini, aku belajar banyak hal darimu, Kak Feng. Bagaimana membaca cuaca, bagaimana membuat keputusan dalam kondisi ekstrem. Hal-hal ini tidak bisa dipelajari di tempat lain. Kak Feng, jika kau pergi, aku ikut. Baiklah, Xiao Xia. Jika kau bersedia mengikutiku, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Hanya saja, dengan dana yang kumiliki sekarang, untuk mendirikan perusahaan pendakian sebesar Zuo Feng jika kau bekerja denganku, kau harus siap kelaparan. Jangan khawatir Kak Feng. Dulu, setelah lulus, aku tidak punya uang, tapi berani mendaki puncak Yuzu. Aku sudah sering melewati masa-masa sulit. Mengikutimu, Kak Feng, aku senang. Pak Su dari grup Haisheng. Kapten Liu, ini saya, Shu Haisheng. Kita bisa mencapai puncak Everest kali ini berkat bimbingan Anda. Pak Su terlalu baik. Karena saya pemimpin tim, saya harus menjamin keselamatan klien. Kapten Liu terlalu rendah hati. Jujur saja, saya mencari Anda kali ini karena ingin memperkenalkan Anda kepada seorang teman lama saya. Teman lama? Dia bermarga Zhao. Sama seperti saya, dia juga penggemar pendakian gunung. Tujuannya adalah mencapai puncak Everest. Tapi 2 tahun lalu, di Camp 3, dia mengalami penyakit ketinggian yang parah, hampir tidak tertolong. Setelah kembali, dia benar-benar putus asa. Setelah saya kembali dari pendakian, ini, saya pamer habis-habisan di depannya. Matanya hampir melotot. Saya ceritakan padanya tentang kemampuan Kapten Liu dari Zuo Feng. Setelah mendengarnya, semangatnya langsung menyala lagi. Dia ingin mencoba lagi di musim pendakian musim semi tahun ini. Pak Su, jujur saja, saya dan Sun Zuo sudah berpisah. Saya sudah tidak di Zuo Feng lagi sekarang. Kapten Liu, ada apa? Dulu Sun Zuo mengajak saya bergabung dengan kesepakatan bagi hasil 50-50. Kali ini saya memimpin pendakian. Sun Zuo menerima total 1,4 juta, tapi dia hanya mau memberi saya 100.000. Menurut Anda, apakah saya masih perlu bertahan? Sun Zuo ini keterlaluan sekali. 100.000? Memangnya aku pengemis? Kapten Liu, apakah Anda menandatangani kontrak dengannya waktu itu? Tidak. Tanpa kontrak, akan sulit untuk mendapatkan uang itu kembali. Kapten Liu, begini saja. Saya mengundang Anda kembali ke negara ini untuk bertemu. Selama Anda bersedia memimpin tim, saya bisa menggunakan nama grup Haisheng untuk memimpin, mendirikan perusahaan pendakian gunung dengan kualifikasi pendakian Everest. Untuk Anda, dana dan kualifikasi akan saya urus. Saya hanya punya satu permintaan. Saya harap Anda bisa mewujudkan impian teman lama saya itu. Baik, Pak Su. Mari kita atur waktu untuk bertemu. Tidak masalah, Kapten Liu. Saya akan meminta sekretaris saya untuk mengatur tiket pesawat dan hotel untuk Anda. Sampai jumpa minggu depan. Xiao Xia, ada pesanan besar datang. Kita harus bersiap-siap. Ayah, aku datang. Ayahku, Liu Yuanshan, juga seorang pendaki gunung. Saat aku berusia 12 tahun, dia mengalami longsoran salju saat mendaki di pegunungan Himalaya dan tidak pernah kembali. Mereka bilang, seharusnya kau tidak memilih untuk mendaki gunung. Tapi setelah itu, aku mendaki begitu banyak gunung dan berdiri di puncak berkali-kali. Aku semakin merasa bahwa kau tidak mati di gunung. Kau tetap berada di tempat yang paling kau sukai. Ayah, aku terlahir untuk mendaki puncak. Selama tubuhku masih bisa bergerak, aku tidak akan berhenti mendaki. Kapten Liu, kau sudah datang. Izinkan aku memperkenalkan. Ini teman lamaku yang kuceritakan padamu. Zhao Changling, pendiri Kunling Tech. Halo, Kapten Liu. Pak Su sudah menceritakan semuanya padaku tentangmu. Dia menyebutmu pemandu gunung terbaik di negara ini. Kali ini, aku serahkan padamu. Jangan khawatir, Pak Zhao. Selama Anda mengikuti ritmeku, di jendela musim semi tahun ini, aku jamin Anda akan berdiri di puncak Gunung Everest. Mendengar kata-kata Kapten Liu, hatiku jauh lebih tenang. Kapten Liu, Pak Zhao sebelumnya sudah melakukan latihan adaptasi ketinggian di Tibet, jadi fisiknya masih bagus. Sekarang, memanfaatkan musim pendakian musim semi untuk membiasakan diri dengan pendakian Everest seharusnya tidak masalah. Kapten Liu, perizinan perusahaan pendakian, konfigurasi staf kolaborasi lainnya, pengadaan peralatan, dan asuransi, semua urusan di darat ini akan kutangani sepenuhnya. Kau hanya perlu memimpin pendakian. Sisanya, serahkan padaku. Terima kasih banyak, Pak Su. Kapten Liu, izin dan kualifikasi perusahaan pendakian sudah beres. Untuk perlengkapan, semua sepatu bot gunung, jaket bulu angsa terusan, kapak es, dan tabung oksigen sudah dibeli sesuai standar yang Anda berikan. Tidak kurang satu pun. Urusan pendakian sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kapten Liu. Urusan di darat saya yang bereskan. Urusan di gunung Anda yang putuskan.
Saudara lama saya ini saya serahkan kepada Kapten Liu. Jangan khawatir, Pak Su. Kali ini, biar ku gendong. Yang penting Pak Zhao sampai puncak. Pak Zhao, lihatlah, ini pasar Namche di Nepal. Ini bisa dibilang titik awal pendakian kita yang sebenarnya. Kita bisa jalan-jalan di sini, membeli perbekalan. Saya juga sudah lama tidak ke sini. Terakhir kali ke sini kalau tidak salah 2 tahun lalu. Kapten Lee, setahu saya, Namche punya landasan helikopter. Kita bisa naik helikopter langsung ke base camp. Menghemat banyak waktu. Pak Zhao, saya sarankan kita tetap mendaki ke Everest Base Camp. Jalur dari Namche ke Base Camp, dengan ketinggian yang bertahap naik dari 3.400 meter ke 5.300 meter, adalah rute pendakian adaptasi yang sangat baik. Jika langsung naik helikopter begitu sampai Base Camp, kita akan langsung menghadapi ketinggian di atas 5.000 meter, sangat mudah bermasalah. Baiklah, saya ikut kata Kapten Liu. Bagaimanapun Anda bilang, begitu kita lakukan. Tunggu, itu Li Xiangyang dari grup Yunding. Kenapa dia juga ada di sini? Grup Yunding adalah Pak Li yang akan memesan layanan pendakian dari Zuofeng. Pak Zhao, Anda kenal Pak Li dari grup Yunding? Saya kenal. Kami sama-sama orang di kalangan pendaki kota Qinghai. 5 tahun lalu, saya mendaki puncak Yuzu bersamanya. Waktu itu saya masih menganggapnya pria sejati. Kami saling membantu di gunung. Tapi tak disangka. Kemudian grup Yunding, mereka menjiplak produk kuning tech kami. Bahkan kode programnya disalin mentah-mentah. Gugatan hukumnya berlangsung bertahun-tahun tanpa kejelasan. Sejak saat itu, saya tidak lagi berhubungan dengan bajingan tua. Itu. Karena Li Xiangyang datang, Sun Zuo mungkin juga ada di sini. Pak Li, maaf membuat Anda menunggu. Sungguh tidak enak hati. Orang asing? Saya ingat pemimpin tim Zuofeng, kalian bukan orang lokal. Pak Li, Zuofeng kami selalu menyediakan layanan pendakian bawah yang disesuaikan secara premium. Pemimpin tim sebelumnya sudah saya ganti karena kemampuan kerjanya kurang. Will dan Mike adalah pemandu profesional top, internasional. Keduanya punya pengalaman mendaki gunung Everest, dan mereka juga bisa berbahasa Mandarin, jadi komunikasi lancar. Dengan mereka, Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Sun Zuo, bisa jelaskan, apa maksudmu kemampuan kerjaku kurang? Sun Zuo, siapa orang ini? Apa hubunganmu dengannya? Pak Li, orang ini dulunya karyawan Zuofeng kami. Dia dipecat perusahaan karena kemampuannya kurang. Jadi dia menyimpan dendam. Mendengar kami mendapat pesanan besar dari Anda, dia sengaja datang untuk membuat masalah. Pak Li, Anda jangan pedulikan dia. Sun Zuo, kau menggunakan namaku yang memimpin 7 orang mendaki gunung Everest untuk menarik pelanggan bagi perusahaan. Begitu aku pergi, aku jadi karyawan yang dipecat karena kemampuan kerjanya kurang. Kulihat, kau berubah sikap lebih cepat dari membalik buku. Liu Feng, jangan terlalu membanggakan diri. Kamu hanya seorang pemandu. Pemandu lain juga bisa memimpin. Bahkan mereka lebih profesional daripada kamu yang setengah-setengah ini. Tanpa dukungan operasional perusahaan, kamu bukan apa-apa. Sun Zuo, kamu lebih tidak tahu malu dari yang kubayangkan. Aku beri kamu 50.000 lagi. Ambil uangnya dan cepat pergi. Mumpung sekarang masih musim semi, cepat cari pekerjaan sebagai pemandu di perusahaan pendakian lain. Sun Zuo, kamu terlalu meremehkan dirimu sendiri. Aku datang ke Namche bukan untukmu. Aku datang untuk memimpin klien mendaki gunung Everest. Bukankah itu Li Xiangyang dari grup Yunding? Kamu juga datang mendaki Everest? Zhao Changling, dia pemandu yang kamu cari? Betul, Kapten Liu adalah pemandu gunung terbaik di negara ini. Aku mengundangnya kali ini hanya dengan satu tujuan, menaklukkan Everest. Pak Li, tujuanmu kali ini sih harusnya sama denganku. Tapi perusahaan pendakian yang kamu pilih sepertinya tidak terlalu bagus. Namamu Liu Feng. Kamu yang memimpin 7 orang dari grup Haisheng. Pak Su, mendaki Everest. Ya, itu aku. Pak Li seharusnya juga, karena berita ini. Makanya memutuskan untuk mencari Zuofeng. Untuk mendaki, kan? Sun Zuo, ada apa ini? Aku sudah bilang, aku ingin tim yang sama seperti sebelumnya, untuk memastikan aku bisa mencapai puncak kali ini. Tapi kamu tidak hanya menyingkirkan pemimpin tim yang lama, kamu juga mengganti pemanduku dengan 2 orang asing. Pak Li, aku. Sun Zuo, kamu harus memberiku penjelasan hari ini. Pak Li, jangan salah paham. Liu Feng bisa mencapai puncak karena peralatan yang disediakan perusahaan kami sangat bagus dan rutenya sudah kami rencanakan. Dia hanyalah pelaksana. Will dan Mika jauh lebih profesional darinya. Dengan mereka dan rute khusus perusahaan kami, tingkat keberhasilan pendakian Anda hanya akan lebih tinggi. Baiklah, karena Anda begitu yakin, saya akan percaya pada Zuofeng kali ini. Zhao Changling. Sudah bertahun-tahun kita bersaing dalam bisnis dan juga di dunia pendakian, tapi belum ada yang menang atau kalah. Saya juga ingin melihat seberapa hebat pemandu terbaik di negara ini yang Anda sebutkan itu. Bagaimana kalau kita manfaatkan jendela musim semi ini untuk bersaing, melihat siapa yang bisa mencapai puncak Everest lebih dulu? Baik, kalau begitu saya akan bersaing dengan Anda. Saya ingin tahu apakah kemampuan mendaki Anda, Li Xiangyang, sekuat kemampuan Anda dalam menjiplak. Zhao Changling. Sun Zuo, saya ingin melihat apakah Zuofeng tanpa saya. Liu Feng masih bisa mengantar klien ke puncak Everest. Liu Feng, Anda benar-benar menganggap diri Anda penting. Pencapaian Zuofeng hari ini sepenuhnya berkat operasi tim saya. Anda hanyalah pelaksana yang memimpin tim. Pemandu lain pun sama saja. Tanpa Anda, Zuofeng tetaplah perusahaan pendakian terkuat di negara ini. Benarkah? Kalau begitu, mari kita lihat saja nanti. Pak Li, ayo kita pergi. Jangan buang-buang waktu bicara dengan mereka. Hanya membuang waktu pendakian. Anda benar juga. Li Xiangyang, kita bertemu di gunung. Baik, Zhao Changling, saya tunggu Anda di puncak.
Kak Feng, Pak Zhao, arah mereka salah. Itu bukan jalur trekking dari Namche ke Dingboche. Mereka pasti berencana naik helikopter ke Everest Base Camp. Kalau naik helikopter, bisa sampai ABC dalam 2 jam lebih. Lebih cepat beberapa hari daripada kita jalan kaki. Kita mau naik juga. Kapten Liu, saya ikut keputusan Anda. Tidak. Dari Namche ke base camp, ketinggiannya bertahap dari 3.400 meter ke 5.300 meter. Bagian jalan ini adalah masa kritis bagi tubuh untuk beradaptasi dengan dataran tinggi. Kalau naik helikopter, terbang dalam 2 jam, tubuh tidak punya waktu untuk beradaptasi. Langsung, terpapar ketinggian di atas 5.300 meter. Kemungkinan terkena penyakit ketinggian yang parah sangat tinggi. Begitu ada masalah, penyelamatan, turun, adaptasi ulang, waktu yang terbuang akan lebih banyak daripada jalan kaki. Pak Zhao, mendaki gunung bukan soal siapa yang duluan atau tercepat, tapi siapa yang bisa berdiri kokoh di puncak. Bagus sekali. Kapten Liu, ikuti ritme Anda. Pak Ali, kami sudah menghubungi helikopter lokal. Dari sini langsung terbang ke ABC, bisa sampai Everest Base Camp dalam 2 jam lebih. Logistik, bantuan, dan rute sudah kami siapkan. Baik, Sun Zuo, saya beritahu Anda, jika kali ini berhasil mencapai puncak Everest, selain 8 juta yang tertera di kontrak, saya bisa memberikan bonus 2 juta lagi untuk perusahaan Anda. Terima kasih banyak, Pak Ali. Jangan khawatir. Dengan Will dan Mike yang mengawal, ditambah peralatan dan dukungan logistik terbaik dari perusahaan kami, kali ini Anda pasti bisa mencapai puncak Everest yang pertama. Hahaha, semoga ucapanmu jadi kenyataan. Liu Feng, selangkah lambat akan selalu lambat. Zuo Feng tetap bisa membawa orang mendaki Everest tanpamu. Dan kali ini, kami akan mencapai puncak lebih cepat darimu. Inti dari berjalan kaki ke base camp sebenarnya hanya 3 kata pelan. Minum, tidur. Jangan terburu-buru, jaga kecepatan agar masih bisa bicara normal. Minum banyak air, bahkan jika tidak haus, tetap minum secara teratur. Saat tiba di camp malam hari, usahakan tidur cukup. Jangan begadang. Pencegahan penyakit ketinggian selalu lebih baik daripada pengobatan. Jujur saja, kalau bukan karena saya terus berlatih mendaki gunung beberapa tahun terakhir, dan fisik saya masih kuat, jalan kaki ke base camp saja sudah jadi tantangan berat. Orang-orang yang ingin mendaki Everest tanpa latihan itu sama saja bermain-main dengan nyawa. Pak Zhao, tidak menyesal tidak naik helikopter? Tidak menyesal. Naik helikopter bisa sampai base camp dalam beberapa jam, memang lebih praktis. Tapi sekarang, setiap langkah yang saya ambil, setiap jejak kaki yang saya buat sendiri, membuat hati saya lebih tenang. Indah sekali. Kalau kita naik helikopter langsung ke base camp, kita tidak akan melihat pemandangan seperti ini. Pak Ali, helikopter hanya bisa sampai di Gorakshep. Untuk perjalanan selanjutnya, Kita harus mengandalkan kaki kita sendiri. Di depan adalah Everest Base Camp, pos pertama pendakian Gunung Everest. Semua tim melakukan aklimatisasi ketinggian terakhir di sini. Baru setelah itu bisa bergerak menuju camp-camp di atas. Gunung tertinggi yang pernah kudaki hanya sekitar 6.000 meter. Tidak kusangka titik awal Gunung Everest sudah lebih dari 5.000 meter. Gunung nomor 1 di dunia memang luar biasa. Gunung Everest, bertahun-tahun ini, aku selalu berdiri di bawah dan memandangnya. Melihat orang lain naik, melihat orang lain berhasil. Tapi kali ini, aku akan menaklukkannya. Lingkungan Everest memang sangat ekstrem. Aku bisa merasakan udara semakin tipis. Hanya bicara sedikit saja kepalaku sudah pusing. Tidak bisa, berikan tabung oksigen padaku. Aku akan menghirup oksigen sebentar. setelah menghirup oksigen, rasanya jauh lebih baik. Bukan, kenapa ada orang merokok di sana? Di tempat setinggi ini, apa mereka tidak takut kekurangan oksigen saat merokok? Pak Lee, itu adalah shepherd lokal yang dipekerjakan bos kami. Mereka datang untuk membantu kita membawa tenda dan barang bawaan. Mereka sudah terbiasa hidup di lingkungan dataran tinggi seperti ini sepanjang tahun. Ketinggian 5.000 meter ini bagi mereka sama seperti kita di dataran rendah. Merokok tidak apa-apa. Pak Lee, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah beban. Barang-barang berat seperti tenda, kantong tidur, peralatan masak, dan barang bawaan lainnya bisa mereka bawa semua ke camp berikutnya. Kita bisa mendaki dengan ringan saja. Benarkah? Bagus sekali kalau begitu. Pak Lee, Zuo Feng kami profesional. Kali ini kami pasti akan membuat Anda mencapai puncak lebih dulu dari Zhao Chengling. Baik. Terima kasih atas kerja keras kalian. Jika saya berhasil mencapai puncak kali ini, bonus tambahan pasti tidak akan kurang untuk kalian semua. Zhao Chengling, kali ini akulah yang akan menang. Kapten Liu, setelah sampai di perbatasan Glacier Humbu, saya memang bisa merasakan udara semakin menipis. Pak Zhao, apakah Anda mau menghirup oksigen? Sekarang belum sampai 5.000 meter, saya masih bisa menahannya. Tidak perlu menghirup oksigen. Semua ingat inti dari melewati Glacier Humbu adalah 4 kata, berjalan lambat dengan kecepatan konstan, keselamatan nomor 1, kecepatan nomor 2. Pak Zhao, untuk bagian ini, kita memutar sedikit. Suhu tadi malam agak tinggi. Lapisan es di bawah salju ini mungkin sudah melonggar karena air lelehan. Lebih baik berjalan lebih jauh sedikit, jangan ambil risiko ini. Baik, saya ikut Kapten Liu. Ketinggian 5.050. Pak Zhao, perlambat napas Anda. 3 langkah buang napas, 2 langkah tarik napas. Jangan terburu-buru.
5.100. Di depan ada lereng berbatu. Pastikan tongkat pendakian Anda kokoh sebelum melangkah. Pak Zhao, kita sudah sampai di base camp. Tidak mudah ya, setelah berjalan sejauh ini akhirnya sampai juga. Setiap langkah yang saya ambil sendiri terasa mantap. Pali, jangan lihat ke bawah. Lihat ke depan dan ikuti Will. Hari akan segera terang. Begitu suhu naik, air terjun akan tidak stabil. Pali, ini bagian terakhir. Kita harus mempercepat langkah. Baik, kita bergegas. Naik sekaligus. Pali, bahaya. Will, tarik aku. Cepat tarik aku. Pali, jangan bergerak sembarangan. Aku hitung sampai 3. Kamu dorong ke atas. Pali, ada yang terluka? Syukurlah kamu tidak apa-apa. Tapi Pali, ranselmu jatuh. Beberapa perbekalan dan tabung, oksigen masih ada di dalamnya. Lupakan saja itu. Kita bicarakan nanti di camp 1. Di camp 1, ada cukup persediaan. Will, cepat bawa aku ke atas. Setelah latihan, Pak Zhao sekarang bisa melewati tangga tali dalam sekali jalan. Ritme berjalan di stabil, dan output fisiknya normal dalam kondisi suhu rendah dini hari. Kondisi keberangkatan sudah terpenuhi. Suhu dini hari besok akan rendah, dan air terjunnya relatif stabil. Ini cuaca yang bagus untuk berangkat. Kapten Liu, ini. Aku dan Xiaoxia sudah jadi pemandu senior. Beban ini bukan apa-apa. Pak Zhao, kamu naik dengan ringan. Simpan tenagamu. Terima kasih atas kerja keras kalian berdua. Tundukkan kepala, lewat dengan cepat. Jangan mendongak. Satu persatu. Pak Zhao duluan. Selamat Pak Zhao. Air terjun es Kumbu sudah terlewati. Rasanya seperti mimpi. Air terjun es Kumbu, salah satu area paling berbahaya di Everest, sudah terlewati. Kerak es di tepi jejak kaki ini tipis. Seharusnya tidak lebih dari sehari. Lihat jejak kaki ini. Mereka memakai sepatu gunung Zuofeng. Sepertinya tim Zuofeng dan Li Xiang yang memang tidak terlalu jauh di depan kita. Pak Zhao, bagaimana kalau kita percepat langkah untuk mengejar mereka? Mungkin kita bisa menyusul sebelum camp 2. Sebaiknya jangan terburu-buru. Keselamatan adalah yang terpenting. Kita ikuti saja ritme kita sendiri. Menjaga kondisi fisik tetap baik, dan mencapai puncak dengan mantap itu lebih penting dari segalanya. Saya sudah bertahun-tahun berbisnis, tidak pernah peduli dengan kecepatan sesaat. Yang penting adalah siapa yang sampai di garis akhir. Pak Zhao benar. Mendaki gunung bukanlah balapan. Siapa yang pertama mencapai puncak tidak penting. Yang penting adalah siapa yang bisa berdiri kokoh di puncak dan turun dengan selamat. Kita tidak akan mengejar mereka. Ikuti saja ritme kita sendiri. Xiaoxia, keluarkan nasi kering beku dan sup instan. Pak Zhao, Anda duduk dan istirahat dulu. Bentangkan matras tidur. Jangan sampai kedinginan. Kita makan makanan hangat yang enak di camp 1, biarkan tubuh benar-benar hangat, baru kita punya tenaga untuk terus mendaki. Dari camp 1 ke camp 2, kita harus melewati lembah sunyi. Jalur ini tidak terlalu curam, tapi seluruhnya berada di atas 6.000 meter. Kadar oksigennya hanya 40% dari dataran rendah, membuat setiap langkah terasa berat. Pak Zhao memiliki fisik yang kuat dan pembagian tenaga yang baik sehingga ia bisa beradaptasi dengan ketinggian dengan gerakan yang teratur. Sepanjang perjalanan ini, dia tidak pernah tertinggal. Dari camp 2 ke camp 3, kita harus melewati zona gletser di sisi barat Lhotse. Di sini, pergerakan gletser sangat aktif dan permukaan es berubah setiap hari. Meskipun sudah belasan kali melewati rute lama, kita tidak boleh lengah. Semakin dekat ke 8.000 meter, lingkungan dan cuaca semakin tidak bersahabat. Kecepatan angin, suhu, dan curah salju bisa berubah kapan saja. Itulah mengapa kita menjadwalkan pendakian di musim semi. Ini adalah jendela waktu di mana cuaca Everest relatif paling stabil. Seorang pemandu yang berkualitas tidak hanya memimpin jalan, tetapi juga menjadi penjelajah, ahli cuaca, dan pengambil keputusan bagi tim. Setiap kali memimpin pendakian, itu berarti melangkah 2 kali lebih banyak dari orang lain. Sedikit lagi jalan, kita akan sampai di camp 4 Jog. Kita akan beristirahat di sana, makan, minum, dan memulihkan energi. Lalu, kita akan bersiap untuk langkah paling krusial. Kita akan bersiap untuk mencapai puncak. Kak Feng, kita sudah sampai camp 4 sepanjang jalan. Kita tidak melihat Li Xiangyang dan timnya. Menurut Kak Feng, apa mereka sudah mulai mendaki ke puncak? Tidak secepat itu. Ingat tidak? Tadi di dekat lereng kerikil di atas camp 3, aku menemukan kantong kemasan suplai dengan logo Zuofeng. Bubuk glukosa di dalamnya belum menggumpal, dan tidak ada embun beku di permukaan kantong. Sepertinya baru dibuka belum lama, paling lama setengah hari. Mereka paling-paling sedang beristirahat di camp 4, menunggu tengah malam untuk mendaki ke puncak. Kalau kita sekarang ke camp 4, mungkin kita bisa bertemu mereka. Ayo kita naik dan lihat. Baik, aku juga ingin tahu bagaimana kabar si bajingan tua Li Xiangyang itu sekarang. Well, Mike, aku merasa tidak sanggup lagi. Benar-benar tidak bisa berjalan. Pali, tidak apa-apa. Kita sudah sampai camp 4. Oksigen, Mike.
Berikan tabung oksigen cadangan padaku. Perjalanan ini sangat sulit. Dari Gletser Humbu sampai sekarang, rasanya setengah nyawaku sudah melayang. Pak Lee, sampai di sini, kita bisa istirahat dengan baik. Camp 4 berada di ketinggian hampir 8.000 meter. Pos terakhir sebelum semua tim melakukan pendakian puncak. Dari sini ke atas, adalah bagian pendakian puncak terakhir Gunung Everest. Anda bisa sampai di sini, sudah melampaui entah berapa banyak pendaki. Selanjutnya, kita akan bersiap untuk hari pendakian puncak. Pak Lee, kita istirahat dan pulihkan tenaga di sini. Begitu berhasil mencapai puncak, itu berarti kita sudah berhasil menaklukkan Gunung Everest. Perjalanan ini memang tidak mudah. Tapi sekarang, jarak menuju kesuksesan sudah sangat dekat. Ngomong-ngomong, entah di mana Zhao Changling dan timnya sekarang. Bos kalian, Sun Zuo, bilang kalau Liu Feng, pemandu yang dipecat Zuo Feng, tidak mau naik helikopter, malah bersikeras untuk berjalan kaki sampai base camp. Zhao Changling juga tertipu olehnya. Menunda begitu banyak hari, mereka mungkin baru sampai camp 1 sekarang. Sedangkan kita sudah di camp 4, siap untuk mendaki puncak. Pak Li benar. Liu Feng itu memang tidak kompeten. Ada alasan kenapa bos kami menyingkirkannya. Mungkin saat Liu Feng membawa Zhao Changling sampai sini, jendela pendakian musim semi sudah lama lewat. Li Xiangyang, menggunjing di belakang bukan gayamu. Pak Lee, apa kabar? Li Xiangyang. Bukankah kalian naik helikopter langsung ke base camp? Kenapa akhirnya kalian malah sejajar dengan kami yang jalan kaki? Lagi pula, melihat kondisimu, wajahmu pucat sekali, tabung oksigen tidak lepas dari tanganmu. Sepertinya kamu banyak menderita di perjalanan ini. Tidak mungkin. Kalian jalan kaki. Dari Namche ke base camp butuh beberapa hari lebih lama dari kami. Bagaimana mungkin kalian bisa menyusulku? Zhao Changling, katakan yang sebenarnya. Apa kamu juga diam-diam naik pesawat? Pak Lee, Anda pikir kami seperti Anda, mendaki gunung sambil teleportasi? Dari Dingboche ke Namche, dari Namche ke base camp, dari base camp ke camp 4. Setiap langkah kami tempuh sendiri. Apa yang dikatakan Xiao Xia benar. Baik jalan yang terjal maupun pemandangan indah di sepanjang perjalanan ini. Semuanya saya lalui selangkah demi selangkah bersama Kapten Liu. Li Xiangyang, dalam situasi seperti ini, Anda masih bisa saya kejar. Itu hanya menunjukkan bahwa kecepatan mendaki Anda terlalu lambat. Zhao Changling, jangan sombong. Pertandingan ini belum berakhir. Siapa yang pertama mencapai puncak, dialah yang berhak bicara. Sekarang Anda dan saya sama-sama di camp 4, jadi jangan ada yang bilang siapa yang menang. Apa yang dikatakan Pak Lee ada benarnya. Pertandingan belum berakhir. Puncak adalah tujuan akhir. Kita juga harus cepat. Pak Zhao, Xiao Xia, dirikan tenda di sini. Bersiap untuk istirahat. Di atas 8.000 meter. Jalur ini adalah bagian tersulit dalam pendakian Everest. Kapten Liu benar. Bersaing untuk sesaat tidak ada artinya. Li Xiangyang, kita buktikan di puncak. Kecepatan angin 6-8 meter per detik dan masih berfluktuasi. Tekanan udara di ketinggian menurun. Arah angin yang tidak stabil seperti ini bukan pertanda baik. Awan di ketinggian menumpuk, kecepatan angin tidak stabil, tekanan udara rendah. Pak Zhao, saran saya kita tunggu sebentar. Biarkan cuaca lebih stabil. Saya ikut Anda, Kapten Liu. Karena sudah sampai camp 4, maka selanjutnya lebih baik kita berhati-hati. Tuan, awan semakin tebal. Perakiraan cuaca lokal mengatakan badai salju mungkin terjadi sebelum fajar. Mungkin kita harus menunggu. Kami punya peralatan terbaik. Sedikit angin tidak akan menghentikan kami. Jangan khawatir. Tidak bisa menunggu lagi. Jendela waktu hanya beberapa hari ini. Kalau tidak mendaki malam ini, kapan lagi? Saya membayar $8 juta bukan untuk tidur di camp 4. Pak Lee benar. Kita harus mendaki puncak sebelum kecepatan angin naik sepenuhnya dan jendela cuaca tertutup. Tidak masalah kalau kecepatan angin meningkat, kami punya peralatan terbaik yang bisa menahannya. Pak Lee, bawa bendera ini dan berfoto di puncak. Seluruh dunia akan melihat kegagahan Anda menaklukkan Gunung Everest. Baik, ayo kita berangkat sekarang. Zhao Changling, aku duluan ya. Kamu santai saja di sini. Jangan sampai aku sudah turun, kamu belum sampai puncak. Li Xiangyang, hati-hati. Jalan di atas 8.000 meter itu tidak mudah. Jangan sampai nanti tidak bisa jalan. Urus saja dirimu sendiri. Sampai jumpa di puncak. Kalau kamu bisa sampai sana. Kap Feng, Pak Zhao, mereka sudah pergi. Kapan kita berangkat? Jangan pedulikan mereka. Kecepatan angin sekarang tidak stabil. Mendaki puncak secara terburu-buru akan berisiko. Kita tunggu sebentar lagi. Periksa semua tabung oksigen. Setiap orang siapkan 1 tabung cadangan. Pastikan masker dan krampon sudah diperiksa dengan baik. Malam ini pasti tidak akan tenang. Napasnya normal. Kecepatan angin sementara stabil. Kita bisa berangkat. Bergerak dengan kecepatan konstan. Hemat energi. Oksigen digunakan dalam mode hemat. 2 liter per menit. Jangan dinaikkan kecuali sangat diperlukan. Setiap setengah jam di jalan, saya akan melaporkan kecepatan angin dan perubahan awan. Semua harus mematuhi instruksi. Baik.
Pak Lee, aliran oksigen Anda terlalu besar. Dengan kecepatan konsumsi ini, satu tabung oksigen tidak akan bertahan 1 jam. Anda harus menurunkan alirannya. Turunkan menjadi 2 liter. Jika tidak, oksigen akan habis sebelum mencapai puncak. Tidak apa-apa, saya merasa sesak nafas. Sulit jika tidak dibuka lebih besar. Pakai 8 juta, masih pelik oksigen. Pak Lee, oksigen bukan untuk kenyamanan, tapi untuk bertahan hidup. Ketinggian belum mencapai 8.400 meter, tapi Anda sudah menggunakan aliran oksigen setinggi ini. Bagaimana? Anda bisa bertahan sampai puncak selatan. Jangan pedulikan aku. Kalian pimpin jalan saja. Kecepatan angin melebihi 25 meter per detik. Badai salju datang. Pegang tali pengaman erat-erat. Kaitkan kunci pengaman ke tali jalur. Cepat! Polly, Anda masih bisa bertahan? Dingin, sangat dingin. Dingin. Aku tidak bisa bergerak. Will, Mike, tarik aku berdiri. Tarik aku. Will, bagaimana ini? Dia baru saja menghabiskan semua oksigennya. Melihat kondisinya sekarang, sepertinya dia mengalami hipotermia sedang. Jika terus begini, akan menjadi hipotermia parah dan detak jantungnya bisa berhenti kapan saja. Anggota tubuhnya lumpuh total, kesadarannya juga sudah kabur. Dalam kondisi seperti ini, tidak mungkin dia bisa turun sendiri di atas 8.000 meter. Bagaimana jika kita tetap di sini? Bantu dia menghangatkan diri. Kita tidak punya oksigen cadangan untuknya. Jika kita tetap di sini, suhu tubuhnya akan menurunkan suhu inti tubuh kita juga. Nanti kita berdua tidak bisa bergerak. Dia sudah seperti mayat. Kita tidak bisa ikut mati bersamanya. Tolong aku! Siapapun tolong aku! Badai salju sudah berkurang banyak. Aku perkirakan akan segera berhenti. Selanjutnya, kita bisa fokus mendaki ke puncak. Tunggu. Ada gerakan di depan. Sepertinya suara orang. Kafe, aku juga dengar. Sepertinya ada yang berteriak. Tali pengaman dilepas paksa. Ada yang tidak beres. Penurunan normal tidak akan melepas tali pengaman. Mungkinkah ada yang ditinggalkan? Kak Feng, ketinggian di sini di atas 8.000 meter. Setiap menit kita berhenti di sini, risiko kita bertambah. Haruskah kita menghubungi base camp dulu? Lihat apakah ada tim lain yang bisa membantu? Ada nyawa di depan sana. Tidak ada waktu untuk menunggu. Kalian bisa tetap di sini menungguku. Aku akan segera kembali setelah menemukan orangnya. Kapten Liu, apa yang kau katakan? Ayo, pergi bersama. Aku ikut denganmu. Baik. Zuo Feng membeli tabung oksigen secara seragam. Yang bermasalah di sini adalah orang-orang Zuo Feng. Mungkinkah itu Li Xiangyang dan timnya? Li Xiangyang. Kenapa dia? Kenapa orang ini tergeletak di sini? Napasnya lemah, tapi masih ada. Dia masih hidup. Mungkin dalam 10-20 menit lagi, dia akan mengalami hipotermia parah. Jantungnya bisa berhenti kapan saja. Harus segera dihangatkan dan diberi oksigen. Xiao-Xia, selimuti dia dengan semua selimut tebal. Bungkus erat, fokus pada tubuh dan kepala. Suhu ruangan di bawah 0. Jangan digosok dulu. Aku akan menahan angin dari depan. Pak Zhao, tolong bantu menahan angin dari sisi kanan. Ini masalah hidup dan mati. Li Xiangyang dalam kondisi sekarang tidak boleh kedinginan sedikit pun lagi. Kapten Liu, salju semakin lebat. Cepat pikirkan sesuatu. Pusat penyelamat Everest, ini adalah jalur dari Camp 4 ke Balkon. Koordinatnya 27 derajat 59 menit 17 detik lintang utara, 86 derajat 55 menit 31 detik 7 timur. Seorang pendaki ditinggalkan oleh pemandu tim komersial di salju. Dia menderita hipotermia parah dan kekurangan oksigen akut, kesadarannya kabur, dan tidak dapat bergerak sendiri. Meminta penyelamatan helikopter darurat. Diterima. Helikopter jenis Airbus Squirrel sudah siap berangkat untuk penyelamatan.
Mengerti, aku akan menjaganya di sini. Harap tetap berkomunikasi, jaga korban, jangan pindahkan. Kita harus terus memberinya oksigen agar kesadarannya pulih. Terima kasih kalian. Dia bisa bicara. Berarti tanda-tanda vitalnya membaik. Mari kita bantu dia menghangatkan diri sebisa mungkin. Penyelamat akan segera tiba. Baik. Sirkulasi periferinya membaik. Jari-jarinya mulai berwarna lagi. Pemberian oksigennya efektif. Pak Zhao, kemarilah dan istirahat sebentar. Biar saya lindungi Anda dari angin. Jika Anda terus berdiri begini, suhu tubuh Anda akan terkuras oleh angin. Xiao-Xia, tidak perlu. Saya baik-baik saja. Li Tua itu sebenarnya tidak jahat, hanya terlalu ambisius. Dia ingin menang dalam segala hal. Ingin menang di medan perang, di dunia bisnis, bahkan mendaki gunung pun ingin menang. Dia menjiplak produk perusahaan kami. Menyalin kode persis sama. Setiap kali di puncak konferensi industri, melihatnya naik panggung menerima penghargaan, saya merasa dia pamer dengan hasil kerja saya. Tapi sekarang dipikir-pikir, dia hanya terlalu ingin mengalahkan saya. Hanya saja dia menggunakan cara yang salah. Dia tidak seharusnya berakhir di sini. Saat ini di lokasi saya, jarak pandang sudah pulih, angin melemah, kecepatan angin turun menjadi 6 meter per detik. Helikopter penyelamat sudah lepas landas. Diperkirakan tiba di koordinat Anda dalam 10 menit. Mohon bersihkan area pendaratan dan jaga komunikasi tetap lancar. Dimengerti. Pak Li, helikopter penyelamat akan segera tiba. Pertahanlah. Kami di sini. Kondisi suplai oksigen tidak masalah. Selanjutnya, saya serahkan pada kalian. Sudah diselamatkan. Semoga orang ini baik-baik saja. Tabung oksigen kalian masih banyak sisa. Oksigen cadanganku sudah kuberikan semua pada Li Xiangyang. Sekarang hanya tersisa 2 tabung di ransel ini. Berdasarkan konsumsi normal untuk pulang pergi, 2 tabung oksigen tidak cukup untuk mencapai puncak dan turun lagi. Sekarang badai salju sudah berhenti dan kecepatan angin stabil. Kondisi objektifnya cocok untuk mencapai puncak. Tapi oksigen cadanganku sudah kuberikan pada Li Xiangyang. Penundaan 1,5 jam ini juga menguras banyak energi. Melanjutkan pendakian ke puncak akan sulit. Pak Zhao, bagaimana menurutmu? Turun atau lanjut? Kau yang memutuskan. Kapten Liu, jujur saja, aku tidak ingin turun. Sudah sampai sini. Puncak tinggal selangkah lagi. Siapapun pasti tidak rela. Tapi aku sudah berjanji padamu, soal pendakian kau yang memutuskan. Jika kau bilang, turun, aku tidak akan membantah sedikit pun. Karena Pak Zhao ingin mencapai puncak, mari kita capai puncak. Jangan sampai ada penyesalan. Jumlah oksigen kalian cukup. Sedangkan aku bisa mencapai puncak tanpa oksigen cadangan. Kak Feng, tidak bisa. Di atas 8.000 meter tanpa oksigen cadangan, bagaimana jika terjadi sesuatu padamu? Tadi saat Kak Feng menyelamatkan orang, sudah menguras begitu banyak tenaga, sekarang tidak memakai oksigen cadangan itu terlalu berisiko. Xiao-Xia, tenang saja. Badai salju di pegunungan Himalaya telah menelan banyak orang, tapi tidak akan bisa menelanku. Ayo. Xiao-Xia, saya percaya Kapten Liu. Ayo kita jalan. Oksigen yang tersedia sekarang semakin sedikit. Kita harus menyesuaikan ritme langkah, berusaha tetap stabil, dan mengurangi konsumsi. Kak Feng, Tidak apa-apa, aku menginjak kerikil. Lapisan salju di jalan ini tipis, di bawahnya ada batu-batu lepas, mudah terpeleset dan jatuh. Kalian berdua hindari posisi yang baru saja kuinjak, berjalanlah di sisi kiri. Baik, Kapten Liu. Kak Feng, hati-hati. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Hillary Step ada di depan. Setelah melewati jalan terakhir ini, kita akan sampai di puncak. Matahari terbit. Gunung emas disinari matahari. Melihat pemandangan ini secara langsung di gunung bersalju, dampaknya jauh lebih besar daripada yang bisa dirasakan di bawah gunung. Kita sudah sampai di puncak. Kapten Liu, Xiao-Xia, aku berhasil mendaki Gunung Everest.
Pak Zhao, selamat atas pendakiannya. Setiap kali aku mencapai puncak gunung dan memandang pemandangan Gunung Everest, selalu ada pencerahan baru. Kak Feng, biar aku fotoin kalian. Tidak perlu. Aku sudah punya cukup banyak foto di puncak. Kali ini, biar aku fotoin kalian 2 lembar. Benarkah? Terima kasih Kak Feng. Ini yang ke-6 kalinya. Keberhasilan kali ini, berkat badai salju yang hanya berlangsung sebentar. Terkadang, aku benar-benar tidak tahu apakah manusia yang menaklukkan Gunung Everest, ataukah Gunung Everest yang mengizinkan kita berdiri sejenak di puncaknya untuk melihat pemandangan tertinggi di dunia ini. Tidak bisa berlama-lama di puncak. Sebaiknya segera turun setelah berfoto. Kita harus meninggalkan zona kematian di atas 8.000 meter sebelum jam 2 siang untuk menghindari badai salju sore. Baik, mencapai puncak hanyalah awal dari pendakian. Ujian sebenarnya adalah kembali ke daratan hidup-hidup. Menuruni gunung tidak lebih mudah daripada mendaki. Kelelahan yang menumpuk, oksigen yang terkuras, saraf yang tegang. Sedikit saja kelalaian bisa menjadi yang terakhir. Everest tidak pernah berbelas kasihan. Namun, tim yang saling menjaga akan selalu bisa melewati jalan tersulit. Kapten Liu, pendakian Gunung Everest kali ini adalah pengalaman yang belum pernah saya rasakan seumur hidup. Maksud Pak Zhao adalah pemandangan dalam perjalanan ini. Pemandangan Gunung Everest memang tak terlupakan. Tapi yang lebih tak terlupakan bagi saya adalah bagaimana Kapten Liu membawa kami mendaki sepanjang perjalanan ini. Di setiap langkah, Anda selalu ada. Setiap keputusan Anda jelas dan tegas. Dalam perjalanan mendaki, rasa aman yang Kapten Liu berikan kepada kami tak tertandingi oleh siapapun. Terutama saat insiden Li Xiang yang terjadi. Anda masih bisa berhenti tanpa ragu untuk menyelamatkan orang di ketinggian 8.200 meter. Saya sudah bertemu banyak orang seumur hidup saya. Tapi orang seperti Kapten Liu, sungguh tidak banyak. Pak Zhao terlalu berlebihan. Mendaki gunung itu, memang menyerahkan nyawa kepada orang yang dipercaya. Anda mempercayai saya. Jadi saya tentu tidak boleh mengecewakan kepercayaan itu. Pak Zhao, Anda terlalu memuji. Melindungi anggota tim adalah kewajibanku sebagai pemimpin. Anda bekerja sama dengan baik sepanjang perjalanan. Xiao Xia juga sangat membantu. Ini bukan hanya jasaku sendiri. Kapten Liu, jangan terlalu rendah hati. Jujur saja, tanpamu, aku akan kesulitan mencapai puncak Gunung Everest kali ini. Jika nasib buruk, aku bisa saja menjadi Li Xiang yang kedua. Pak Zhao, Anda terlalu berlebihan. Ngomong-ngomong, Kapten Liu. Aku dengar dari Pak Su, saat kau di Zuo Feng, kau memimpin 7 orang untuk mencapai puncak. Sun Zuo menerima 14 juta penuh. Tapi karena tidak ada kontrak tertulis denganmu, dia hanya mau memberimu 100.000. Saat itu, keuntungan bersih Zuo Feng setidaknya lebih dari 10 juta. Kau adalah mitra Zuo Feng, seharusnya kau bisa mendapatkan 5 juta. Tapi Sun Zuo hanya memberimu 100.000. Sun Zuo ini, sungguh keterlaluan. Sun Zuo tidak menepati janji. Itu sudah cukup buruk. 2 pemandu yang dia sewa, saat badai salju, mereka langsung meninggalkan orang-orang dan kabur sendiri. Benar-benar tidak manusiawi. Sifat egois kedua pemandu yang disewa Sun Zuo itu memang mirip dengannya. Mereka bisa melakukan hal seperti itu, tidak lepas dari bos seperti Sun Zuo. Aku, Zhao Changling, sudah berbisnis bertahun-tahun. Yang paling kubenci adalah orang seperti ini. Kapten Liu, di kartu ini ada 5 juta. Tidak banyak, tidak juga sedikit. Anggap saja ini sebagai rasa terima kasihku atas perjalananmu kali ini. Kapten Liu, uang ini seharusnya bisa menutupi kerugianmu dari Sun Zuo. Kau telah mewujudkan impian seumur hidupku. Membuatku bisa berdiri di puncak Everest di usia senja ini. Budi baik ini tidak bisa dihitung dengan uang. 5 juta ini, anggap saja aku memberimu keadilan atas nama industri pendakian. Pak Zhao, aku akan mengingat kata-katamu. Tapi uang ini tidak bisa kuterima. Pak Su sudah membantuku mendirikan perusahaan sejak awal. Mengeluarkan uang dan tenaga untuk membangun perusahaan. Dia sangat berjasa padaku. Dia memintaku membawamu mendaki. Aku setuju dan sudah kulakukan. Itu tugasku. Kapten Liu, apa maksudmu? Su Haisheng mengeluarkan uang untuk membantumu mendirikan perusahaan dan memintamu membawaku mendaki. Jika aku tidak mengeluarkan apa-apa, seolah-olah aku berhutang budi besar padanya. Terimalah uang ini. Kita bertiga akan merasa lebih nyaman. Apa yang dikatakan Pak Zhao juga benar. Baiklah, uang ini akan kuterima. Nanti, Pak Zhao, jika kau ingin mendaki gunung lain, hubungi aku kapan saja. Aku akan mengaturnya untukmu. Tanpa biaya tambahan sepeser pun. Setuju. Li Xiang yang aku sampai lupa bajingan tua itu. Zhao, ini aku, Li Xiangyang. Aku sekarang di rumah sakit Kathmandu. Dokter bilang untungnya penyelamatan tepat waktu, jadi tidak ada masalah serius. Kalau terlambat 20 menit lagi, kakiku mungkin tidak bisa diselamatkan. Kau memang beruntung. Ditinggalkan lebih dari 1 jam di ketinggian 8.000 meter, dan masih bisa selamat. Istirahat yang baik. Jangan terburu-buru keluar rumah sakit. Aku tahu siapa yang menyelamatkanku. Saat 2 pemandu Zuo Feng meninggalkanku di salju untuk mati, Liu Feng lah yang mengeluarkanku dari salju. Aku tidak punya kontaknya. Aku meneleponmu hanya ingin kau menyampaikan pesan-pesanku. Aku ingin berterima kasih padanya secara hardcore langsung. Nyawaku ini dia yang menyelamatkan. Aku tidak bisa tidak mengucapkan terima
Li Xiangyang, dia ingin berterima kasih padamu secara langsung. Kapten Liu, apakah kau bersedia menemuinya? Tidak masalah. Beritahu aku alamatnya. Li Xiangyang. Kebetulan sekali, Kapten Liu sedang duduk di depanku minum teh sekarang. Sebutkan nomor kamarmu, dia akan datang. Baik, nanti aku kirim alamatnya. Pak Li, jangan bergerak. Kondisi Anda masih sangat lemah. Kapten Liu, hidupku ini Anda yang berikan. Jika bukan karena Anda menggali saya dari salju dan memanggil bantuan, mungkin nyawa saya sudah tertinggal di Gunung Everest. Dalam situasi seperti itu, saya tidak mungkin hanya melihat seseorang membeku sampai mati di gunung. Saya terlalu ingin menang. Sejak awal saya sudah salah. Saya pikir dengan memesan paket mewah Zuofeng, semuanya akan beres. Tidak disangka, saya malah jatuh terjerembab. Sekarang saya pikir-pikir, Sun Zuo selalu menyembunyikan sesuatu. Tanpa Anda, Kapten Liu, Zuofeng bukan apa-apa. Dulu keberhasilan Pak Su dan timnya mencapai puncak adalah berkat Anda, Kapten Liu. Dia menggunakan hasil kerja keras Anda untuk menarik pelanggan di mana-mana. Tapi begitu Anda pergi, dia langsung bilang kepada saya bahwa kemampuan kerja Anda tidak bagus. Saya, Li Xiangyang, sudah berbisnis bertahun-tahun, tapi malah tertipu oleh orang seperti itu. Hampir saja nyawa saya melayang di Everest. Pak Li, apakah Will dan Mike, dua pemandu dari Zuofeng itu, sudah ditemukan? Belum, tapi orang-orangku sudah menyelidikinya. Biar lari kemanapun, mereka tidak akan bisa lolos. Aku sudah mengirim orang untuk menghubungi IFMGE, Asosiasi Pemandu Gunung Internasional, dan mengajukan keluhan resmi beserta buktinya. Meninggalkan klien di ketinggian 8.000 meter. Ini adalah garis merah di industri pendakian gunung negara manapun. Tidak peduli ke benua mana mereka lari, catatan profesional ini akan mengikuti mereka. Dan juga Sun Zuo, Kapten Liu, mungkin Anda tidak tahu. Untuk pendakian kali ini, aku menandatangani perjanjian taruhan dengan Sun Zuo. Aku membayar 8 juta. Zuofeng menjamin aku mencapai puncak. Jika berhasil mencapai puncak, 8 juta akan dibayar penuh. Jika gagal mencapai puncak, Zuofeng akan membayar ganti rugi 2 kali lipat, yaitu 16 juta. Sekarang, aku tidak hanya gagal mencapai puncak, tapi juga hampir mati di gunung. Pemandunya melepaskan tali pengamanku di badai salju pada ketinggian 8.200 meter dan meninggalkanku sendirian di salju untuk mati. Perhitungan ini. Begitu aku keluar dari rumah sakit, hal pertama yang akan kulakukan adalah menyelesaikan semuanya dengannya. Jika aku tidak membuatnya bangkrut, aku bukan Li Xiangyang. Itu, aku justru senang mendengarnya. Ngomong-ngomong, Kapten Liu, ada satu hal lagi yang belum saya mengerti. Saya harap Anda bisa menjawabnya. Ada apa? Saya sudah mencari tahu. Anda di Zuofeng sama sekali bukan pemimpin tim biasa. Anda adalah mitra Sun Zuo. Apa yang Sun Zuo katakan tentang kemampuan bisnis yang buruk itu omong kosong belaka. Mengapa Anda tiba-tiba meninggalkan Zuofeng? Saat itu, saya dan Sun Zuo adalah teman masa kecil. Tahun Zuofeng didirikan, pemandu yang dia pekerjakan mengalami kecelakaan di Glacier Humbu. Klien terluka parah, dan perusahaan hampir bangkrut. Dia mendatangi saya, memohon saya untuk bergabung. Kami sepakat untuk membagi semua keuntungan bisnis 50-50. Selama setahun ini, di Zuofeng, sebagai pemimpin tim, saya bertanggung jawab penuh atas semua operasi pendakian. Saat itu, kami berhasil membawa Pak Su dan timnya mencapai puncak. Sesuai kesepakatan awal, saya seharusnya mendapat 5 juta. Tidak kurang. Tapi dia hanya mau memberi saya 100 ribu. 100 ribu. Apa? 100 ribu? Tidak hanya itu. Ketika saya menyampaikan ketidakpuasan saya kepada Sun Zuo, dia malah balik menuduh saya terlalu serakah. Dia bilang janji pembagian 50-50 itu hanya ucapan biasa, dan tidak ada kontrak yang ditandatangani. Saya tidak bisa begitu saja menuntut setengah dari keuntungannya hanya dengan perkataan. Sun Zuo benar-benar bukan orang baik. Menggunakan 7 pendakian sukses yang dipimpin Kapten Liu sebagai daya tarik setelah menghasilkan uang, dia berbalik dan mengatakan bahwa tanpa kontrak, itu tidak sah. Ini benar-benar memeras Anda sampai habis. Saya, Li Xiangyang, sudah berkecimpung di dunia bisnis seumur hidup. Belum pernah saya melihat orang yang begitu lupa daratan. Kapten Liu, Anda tenang saja. 8 juta yang semula akan saya berikan kepada Zuofeng, sekarang tidak akan saya berikan sepeser pun. Jika Anda bersedia, uang ini akan saya gunakan untuk layanan perusahaan Anda. Anda pimpin saya mendaki Gunung Everest sekali lagi. Li Xiangyang yang sekarang sangat berbeda dengan bos grup Yunding yang sombong setengah bulan lalu. Mungkin perjalanan ini juga telah mengubahnya banyak hal. Tidak masalah, Pak Li. Kebetulan setelah perjalanan ini, perusahaan pendakian saya juga harus mulai menerima proyek baru. Benarkah? Bagus sekali. Tapi Pak Li, ada satu syarat. Pulihkan dulu kesehatan Anda. Kesehatan adalah modal utama dalam mendaki. Tingkat hipotermia dan kekurangan oksigen Anda kali ini cukup parah. Masa pemulihan setidaknya membutuhkan 3 hingga 6 bulan. Setelah Anda pulih sepenuhnya, saya bisa secara pribadi menyusun rencana latihan fisik dan adaptasi ketinggian untuk Anda. Baik, Kapten Liu. Saya akan mengikuti Anda. Kali ini, saya akan mendengarkan semua yang Anda katakan. Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Beberapa hal memang harus mendengarkan saran profesional. Pak Li, apakah ini pelajaran yang Anda dapatkan dari pengalaman pendakian yang tidak menyenangkan ini? Dulu saya berpikir, selama saya membayar cukup banyak dan memesan layanan pendakian yang sangat mewah,
saya bisa dengan mudah menaklukkan Gunung Everest. Tapi sekarang, saya sadar, Gunung Everest tidak pernah ditaklukkan oleh siapapun. Mereka yang berhasil mencapai puncak, paling-paling hanya diakui oleh Gunung Everest. Sedangkan pendakian saya kali ini, justru ditolak olehnya. Pak Lee punya pemikiran seperti itu. Sungguh luar biasa. Sejujurnya, ini ke-6 kalinya saya mendaki Gunung Everest. Setiap kali mencapai puncak, saya tidak merasakan kegembiraan menaklukkan. Hanya kekaguman pada alam. Setiap pendakian ke puncak adalah penghormatan kepadanya. Kapten Liu, sepertinya Anda memiliki pandangan yang lebih tinggi. Itu Sun Zuo. Beberapa hari ini dia menelpon saya berkali-kali, tapi tidak saya angkat. Mungkin dia ingin saya membersihkan namanya dari kedua pemandu asing itu. Pak Lee, akhirnya Anda mengangkat telepon. Syukurlah, sebenarnya saya bisa menjelaskan kepada Anda. Masalah Will dan Mika sepenuhnya adalah tindakan pribadi mereka. Siapa sangka mereka akan melakukan hal seperti itu di gunung. Ini tidak ada hubungannya dengan saya dan perusahaan Zuofeng. Sun Zuo, jangan telepon lagi nanti. Simpan penjelasan Anda. Tunggu pengacara saya menghubungi Anda. Pak Lee, dengarkan saya dulu. Pak Lee. Kapten Liu, maaf Anda jadi melihat ini. Tidak apa-apa. Jalan yang dipilih Sun Zuo adalah pilihannya sendiri. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Angkat telepon. Will, Mike, kalian berdua di mana sih? Tidak mungkin. Mereka adalah pemandu top yang kundang dari luar negeri. Bagaimana mungkin mereka meninggalkan klien di tengah badai salju dan kabur? Mereka berdua bersembunyi untuk menghindari masalah. Tapi Li Xiangyang tidak akan membiarkanku begitu saja. Apakah aku benar-benar salah waktu itu? Seharusnya aku tidak mengusir Liu Feng. Pak Sun Zuo. Kalian siapa? Tidak tahu cara mengetuk pintu sebelum masuk. Ini kantor pribadiku. Saya pengacara dari Bapak Li Xiangyang dari grup Yunding. Saya datang ke sini atas perintahnya untuk memberitahukan sesuatu kepada Bapak Sun Zuo. Berdasarkan pasal 7 ayat 2 dari kontrak layanan pendakian Gunung Everest yang ditandatangani oleh perusahaan Anda dan Bapak Li Xiangyang pada bulan Maret tahun ini, perusahaan Anda harus membayar ganti rugi 2 kali lipat dari jumlah kontrak, yaitu 16 juta yuan. Selain itu, 2 pemandu yang dikirim oleh perusahaan Anda melepaskan tali pengaman dan meninggalkan Bapak Li Xiangyang yang dalam kondisi hipotermia dan lumpuh di tengah badai salju di ketinggian lebih dari 8.200 meter. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap keselamatan pribadi. Setelah ditinggalkan, Tuan Li Xiangyang mengalami hipotermia dan kekurangan oksigen selama hampir 1 jam. Dia berhasil diselamatkan berkat penyelamatan berisiko tinggi oleh tim pendaki pihak ketiga, Tuan Liu Feng. Saat ini, dia masih menjalani perawatan berkelanjutan di Kathmandu. Sebagai entitas kontrak, perusahaan Anda memiliki tanggung jawab bersama yang tidak dapat dihindari atas tindakan personel yang Anda kirim. Anda perlu memberikan kompensasi atas kerugian Tuan Li Xiangyang. Berapa banyak? Setelah dihitung, totalnya adalah 9.830.000 yuan, termasuk biaya medis, kompensasi kerugian mental, biaya kehilangan pendapatan, dan biaya rehabilitasi lanjutan. Bersama dengan 16 juta yuan dari perjanjian taruhan, total yang harus dibayar perusahaan Anda adalah 25.830.000 yuan. Ini adalah daftar biaya terperinci dan salinan surat peringatan hukum. Pembayaran penuh harus dilakukan dalam 30 hari. Jika tidak dibayar tepat waktu, kami akan mengajukan permohonan penyitaan aset dan memulai proses hukum sesuai undang-undang. Pengacara Zhu, tunggu sebentar. 26 juta yuan. Saya tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Bisakah Anda memberi saya waktu lebih lama? Tolong sampaikan kepada Pak Lee. Saya juga korban, saya tidak tahu kedua pemandu itu bisa melakukan hal seperti itu. Pak Sun, surat peringatan hukum ini adalah ultimatum terakhir. Jika Anda tidak bisa membayar uang ini, kita akan bertemu lagi di pengadilan. Ya Tuhan, 26 juta yuan. Bahkan jika saya menjual perusahaan saya tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Tunggu, belum sepenuhnya berakhir. Saya masih punya harapan. Kak Feng, ini aku, Sun Zuo. Jangan tutup dulu. Aku mohon jangan tutup teleponnya. Aku tahu aku salah. Dulu aku brengsek. Aku dibutakan oleh uang. Asal kau kembali dan terus menjadi pemimpin tim Zuo. Feng, semua keuntungan nanti akan dibagi 70,30. Kau 70. Aku 30, semua keputusan ada di tanganmu. Kau sudah menyelamatkan nyawa Li Xiangyang. Li Xiangyang sekarang tidak menghargai siapapun. Tapi dia pasti akan mendengarkanmu. Bisakah kau bicara dengan Pak Li agar dia tidak menuntutku? Kak Feng, aku mohon padamu. Sun Zuo, aku akan memberimu satu kalimat. Bencana dari langit masih bisa diampuni. Tapi perbuatan jahatmu sendiri takkan bisa kau hindari. Selesai. Semuanya selesai. Sun Zuo, sejak kau menganggap keuntungan lebih penting daripada persahabatan kita,
kita tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu lagi. Sekarang, bisa dibilang kau menuai hasil perbuatanmu sendiri. Gunung Everest, 8.848,88 meter. Kak Feng, perusahaan kita sudah menandatangani kontrak dengan tim Sherpa. Mereka bisa memprioritaskan tim kita untuk jendela pendakian musim semi tahun depan. Selain itu, ada beberapa pemandu Tiongkok yang cukup bagus dari Zuo Feng. Dulu mereka sering bertugas bersama Kak Feng. Sekarang Zuo Feng bangkrut, mereka ingin bergabung dengan kita. Ini kualifikasi pemandu dan riwayat pendakian mereka. Suruh mereka datang untuk bicara. Sun Zuo adalah Sun Zuo. Pemandu adalah pemandu. Yang punya kemampuan nyata, kita terima. Kak Feng, ada satu hal lagi. Pihak Sun Zuo, perintah eksekusi pengadilan sudah keluar. Perjanjian taruhan ditambah, ganti rugi cedera pribadi, semua aset perusahaan dibekukan. Rumah, mobil, dan tabungannya semua dilelang. Perusahaan pendakian Zuo Feng resmi dibubarkan. Orangnya pergi, kantornya kosong, dia sendiri juga menghilang. Tidak tahu kemana perginya. Tidak usah pedulikan dia. Sun Zuo murni karena perbuatannya sendiri. Dia pantas mendapatkan nasib seperti ini. Tidak bisa menyalahkan siapapun. Baik Kak Feng, sudahlah, jangan bahas hal-hal sial itu lagi. Sekarang perusahaan kita semakin terkenal. Keberhasilan Pak Zhao mencapai puncak. Ditambah lagi kisah penyelamatanmu di ketinggian 8.000 meter. Sudah tersebar di seluruh komunitas mendaki. Sekarang, daftar klien yang ingin konsultasi sudah antre sampai tahun depan. Kak Feng, sebagai bos, apa rencanamu selanjutnya? Apa kamu masih berencana memimpin tim di lapangan? Memimpin tim tetap harus kulakukan. Aku sudah berjanji pada Li Xiang yang untuk membawanya ke Gunung Everest. Tapi dia terluka parah karena hipotermia dan kekurangan oksigen kali ini. Pemulihan dan latihannya paling cepat baru bisa berangkat musim semi tahun depan. Selama waktu luang ini, aku ingin melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Apa itu? Puncak Mustaq Ata. Aku ingin mendakinya sekali. Kali ini, aku ingin mencoba pendakian solo. Mustaq Ata? Kak Feng, kamu bahkan sudah menaklukkan K2 dan Gunung Everest 6 kali. Kenapa tiba-tiba ingin mendaki gunung setinggi 7.000 meter lebih? Tidak ada alasan khusus. Karena gunung itu ada di sana.